Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani dengan NIM 856116091 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 dari UPBJJ Batam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang dasar-dasar filsafat ilmu yang meliputi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Ketiga dasar filsafat ilmu ini sangat penting karena menjadi landasan dalam memahami bagaimana sih ilmu itu dibangun, diperoleh, dan juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke ontologi. Pengertian ontologi itu sendiri yaitu cabang filsafat yang membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu serta hakikat dari realitas yang diteliti. Ontologi berusaha menjawab pertanyaan mendasar seperti apa yang benar-benar ada, apa yang menjadi fokus suatu ilmu, dan juga bagaimana sih sifat realitas tersebut, apakah objektif ataupun subjektif. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi menentukan ruang lingkup dan juga batasan suatu disiplin ilmu. Adapun contoh dari ontologi itu sendiri. Yang pertama ada ilmu fisika yang mengkaji benda, energi, dan juga hukum alam yang bersifat objektif dan dapat diukur. Kemudian ada ilmu sosiologi yang mengkaji interaksi sosial manusia yang cenderung lebih kompleks dan juga kontekstual. Dan yang ketiga ada juga dalam dunia pendidikan, yaitu pada proses belajar dan mengajar. Jadi ontologi ini menjadi dasar untuk menentukan apa yang dipelajari oleh ilmu. Lanjut, yang kedua ada epistemologi, yaitu cara memperoleh ilmu itu. Pengertian dari epistemologi itu sendiri yaitu cabang filsafat yang membahas bagaimana sih ilmu pengetahuan diperoleh, dari mana sumbernya, dan bagaimana kebenarannya dapat dipastikan. Epistemologi ini mencakup beberapa aspek penting, seperti sumber pengetahuan, yaitu akal atau rasionalisme, pengalaman atau empirisme, dan juga kombinasi yaitu keduanya, gabungan dari rasionalisme dan empirisme. Kemudian ada metode ilmiah, yaitu observasi, eksperimen, dan juga pengukuran ataupun analisis. Kemudian ada juga dengan uji kebenaran, dengan verifikasi, dan juga falsifikasi. Dalam praktiknya, ilmu pengetahuan modern menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan dapat diuji ulang. Contohnya, seorang peneliti melakukan eksperimen di laboratorium, mengumpulkan data, lalu menganalisisnya untuk membuktikan hipotesis. Jadi, epistemologi itu memastikan bahwa ilmu yang bersifat itu adalah valid, logis, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, ada aksiologi, atau nilai dan tujuan dari ilmu itu sendiri. Pengertian dari aksiologi itu sendiri yaitu cabang filsafat yang membahas nilai, etika, dan juga tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan seperti, untuk apa sih ilmu itu digunakan? Apa penggunaan ilmu tersebut bermanfaat? Apakah sesuai dengan nilai dan etika? Nah, ilmu tidak bersifat netral sepenuhnya karena penggunaannya selalu berkaitan dengan nilai dan dampak terhadap manusia. Adapun contoh dari aksiologi ini sendiri, yaitu teknologi medis digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian ada juga teknologi nuklir bisa bermanfaat sebagai energi, tetapi juga berbahaya jika disalahgunakan. Jadi, aksiologi ini memastikan bahwa ilmu digunakan secara bertanggung jawab dan juga etis. Selanjutnya, yang terakhir, ada keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Jadi, ketiga konsep ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam filsafat ilmu. Ontologi menentukan apa yang dikaji, sedangkan epistemologi menentukan bagaimana cara mengetahui, dan juga yang terakhir aksiologi menentukan untuk apa ilmu itu tersebut digunakan. Hubungan ini bersifat sistematis. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Sedangkan tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang sah. Dan juga tanpa aksiologi, ilmu bisa kehilangan arah dan juga berpotensi disalahgunakan. Dengan demikian, ketiganya membentuk fondasi utama filsafat ilmu yang menjamin bahwa ilmu memiliki objek yang jelas, diperoleh dengan cara yang benar, dan digunakan juga untuk tujuan yang baik dan benar. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham belum tentang ketiga filsafat ilmu ini?
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.